Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai pada perkuliahan yang selanjutnya dan saya sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah training Islam akan menyampaikan tentang pengklasifikasian, pembedaan, dan pengaitan manajemen perencanaan. Saya tidak sendiri tentunya bersama teman-teman saya yang akan menyampaikan materi untuk perkuliahan kali ini. Nah, pemaparan materi akan dilakukan secara berurutan dari mulai perencanaan sampai selesai. Kepada teman-teman saya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Sindianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses menentukan sesuatu yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan beberapa tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan hal itu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan training dilakukan sebagai langkah awal untuk panduan pelaksanaan dan evaluasi program. Perencanaan training mencangkup perencanaan kebutuhan, training, perencanaan program kurikulum, silabus, sumber daya, sarana, fasilitas, dan perlengkapan. Pelaksanaan training mencakup pemilihan provider, tempat penyelenggaraan, dan evaluasi provider. Pada dasarnya, fungsi perencanaan ini membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan seseorang harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, apa tujuan yang ingin dicapai organisasi, why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi, where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut, when, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai. Hal ini berhubungan dengan jadwal. Who, siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi. How, bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang fundamental yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan merupakan proses intelektual yang menetapkan tujuan seseorang, organisasi, atau perusahaan dan mengembangkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Pera Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, analisis kebutuhan atau bahasa Inggrisnya disebut recruitment analysis mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi. Menurut Seals dan Glasgow, analisis kebutuhan adalah proses pengumpulan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan tersebut untuk dipecahkan. Pada definisi ini, maka dapat dilihat analisis kebutuhan merupakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada proses. Proses tersebut dilakukan untuk membuat keputusan terhadap kebutuhan mana yang harus diprioritaskan untuk dicari solusinya. Tahap rekrutmen analisis ini adalah tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem, di mana tim pengembangan sistem menunjukkan keahliannya untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakai, sehingga mendapat partisipasi yang baik. Merupakan pekerjaan sulit untuk mendapatkan kesepakatan pemakai tentang kebutuhan mereka dari sebuah sistem informasi, karena mungkin pemakai mengalami kegagalan sistem informasi sebelumnya. Ada 3 faktor yang harus dipenuhi ketika melakukan analisis kebutuhan ini, yaitu lengkap, detail, dan benar. Lengkap artinya semua yang diharapkan oleh klien telah didapatkan oleh pihak yang melakukan analisis. Detail maksudnya berhasil melakukan informasi yang terperinci.
Semua data dari analisis kebutuhan itu haruslah benar, sesuai apa yang dimaksud oleh klien, bukan benar menurut apa yang dipikirkan oleh pihak analisis. Analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap perangkat lunak akan menghasilkan spesifikasi perangkat lunak tersebut. Analisa kebutuhan ini terdiri dari 5 langkah pokok. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, evaluasi dan sintesis. Ketiga, pemodelan. Keempat, spesifikasi. Dan yang terakhir ada review. Adapun tujuan dari analisis kebutuhan ini mempunyai 3 tujuan utama dari proses analisis kebutuhan yang dapat diformulasikan, yaitu yang pertama, mengelola hasil elistasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan pengujian. Dan yang terakhir, membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu tentang metode analisis kebutuhan pelatihan. Nah, yang pertama ini ada observasi, yaitu mengamati lingkungan dan tindakan yang ditempuh oleh seorang karyawan dalam melakukan prosedur suatu jenis pekerjaan. Jadi, kita datang langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati seperti apa kinerja dari seorang karyawan ini. Kemudian bagaimana lingkungan karyawan ini berada. Nah, jadi secara langsung kita dapat mengamati dan melihat sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun, dalam melakukannya, seorang analis atau yang datang ke lapangan ini tidak boleh sembarang orang, harus mempunyai pengalaman atau keahlian khusus dalam melakukan observasi ini supaya berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan. Nah, yang kedua yaitu metode survei atau kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan yang digunakan untuk menjaring opini responden terhadap suatu aspek-aspek. Nah, setelah kita mengklarifikasikan masalah tadi dan tahu kesenjangannya apa, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan yang berisi aspek-aspek tersebut. Nah, dengan mudah metode ini juga dapat meminimalisir biaya dari seorang end user. Namun, kerugiannya kita tidak dapat melontarkan atau menanyakan pertanyaan yang detail atau yang spesifik bagi end user atau karyawan itu. Dan juga kita tidak dapat melihat kepribadian langsung. Adapun metode yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang lebih rinci dari responden. Jadi, jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, maka bisa melakukan wawancara karena kita benar-benar menanyakan dan melihat kejujuran serta kepribadian dari seorang end user atau karyawan ini. Kemudian memang waktunya yang dilakukan wawancara ini waktunya lama gitu. Namun informasi yang kita dapat bisa lebih rinci daripada kita menyebar kuesioner atau survei. Nah, selanjutnya metode yang keempat yaitu analisis dokumen. Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengungkap informasi yang diperlukan tentang masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kita bisa meminta izin kepada perusahaan untuk melihat dokumen-dokumen yang ada. Sehingga informasi ini bisa lebih lengkap selain informasi dari karyawan-karyawan. Metode yang keempat yaitu analisis kesulitan, yang bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Nah, jadi kita bisa tanyakan kepada karyawannya secara langsung, apa sih misalnya hambatan yang dimiliki oleh kamu, lalu apa sih kesulitannya dalam mengerjakan tugas ini, sehingga kita bisa menentukan pelatihan apa yang cocok untuk mengatasi kesulitan-kesulitan para karyawan tersebut, seperti itu.
Nah, metode yang terakhir yaitu sampling atau statistik. Sampling ini dapat mengurangi waktu dan biaya, namun perlu kecermatan untuk memilih sampel atau populasi, sehingga membutuhkan keahlian statistik supaya tidak mengalami kegagalan atau ancaman. Nah, itulah metode-metode yang bisa dilakukan untuk analisis kebutuhan pelatihan. Adapun metode yang kesemua itu bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri maupun bisa saling melengkapi. Misalnya kita sudah melakukan survei, namun informasi yang kita miliki ini masih sangat minim. Kita juga dapat lanjutkan untuk menyebar kuesioner atau pertanyaan. Nah, jika masih kurang, kita juga bisa melanjutkan dengan wawancara agar informasi yang kita dapat ini lebih detail atau lebih rinci. Dan dalam wawancara ini bisa melihat kebenarannya. Nah, seperti itu. Jika masih kurang, kita juga bisa langsung meminta dokumen-dokumen yang ada ke perusahaannya. Bisa meminta izin terlebih dahulu. Nah, jadi tergantung bagaimana izin perusahaan itu, serta waktu yang diberikan oleh perusahaan, semuanya itu fleksibel. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan materi tentang urgensi analisis kebutuhan pelatihan dalam training Islami. Analisis kebutuhan pelatihan tersebut adalah fondasi penting dalam menentukan efektivitas suatu pelatihan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses. Kemudian, manfaat yang diperoleh dari analisis kebutuhan pelatihan adalah tersusunnya program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi, efisiensi biaya organisasi, dan paham terhadap permasalahan yang ada dalam organisasi. Dan kemudian tentu saja peserta pelatihan akan termotivasi mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya, pelatihan diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi celah atau kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja standar yang telah ditentukan untuk para pegawai. Pelatihan tidak selalu memberikan yang diinginkan, namun pelatihan selalu disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga, urgensi analisis kebutuhan pelatihan adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas training. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba di penghujung kegiatan presentasi. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 mata kuliah training Islam yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.